Pemirsa, 3 rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ludes terbakar. Ya, akses menuju lokasi yang sempit menghambat proses pemadaman. Kebakaran yang menghanguskan 3 rumah di Jalan Otista 3, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin sore terekam kamera warga. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Namun, akses menuju lokasi yang sempit sempat menghambat proses pemadaman. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Diduga api muncul setelah salah satu rumah mengalami korsleting listrik. Saya lagi ngaji, tapi saya dengar ada teriak kebakaran. Saya keluar dari pengajian. Nah, pas saya lihat ada api di atas di rumah Pak Ustadz di lantai 2. Pak Ustadz lagi diri nyiram api gitu. Dibantu guyuran hujan dan 10 unit mobil pemadam, api pun dapat dijinakkan 1 jam kemudian. Kini, kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Masih dari informasi kebakaran, pemirsa, sebanyak 15 mobil dan 3 sepeda motor di dalam bengkel di kawasan Durensawit, Jakarta Timur hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat api puntung rokok mekanik yang menyambar cairan mudah terbakar. Api dengan cepat membakar belasan kendaraan yang berada di dalam dan luar bengkel di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Senin siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dan 14 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas pemadam kebakaran sempat terkendala sempitnya akses masuk ke lokasi. Menurut saksi, api berasal dari puntung rokok yang dibuang seorang pengendara motor saat melintas di depan bengkel. Kurang lebih tadi informasi dari karyawan bengkel sedang mencuci pelampung bensin. Terus tiba-tiba ada orang yang lewat katanya membuang puntung rokok sehingga terjadi penyalaan dan menyambar sekitarnya. Bang, berapa mobil dikerahkan? Kita sampai saat ini 14 unit kita luncurkan ke TKP. Kesulitannya apa, Bang? Kesulitan jalan masuknya yang kecil saja, namun sumber air sangat terkendali. Ada korban atau tidak? Korban alhamdulillah masih minimum. Kerugian diperkirakan? Kalau diperkirakan kalau dikalikan mobil 100 ya kurang lebih mencapai 1,5 lah, 1,5 M. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara kasus ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, bus antar kota berpenumpang 20 orang terguling di Jalan Raya Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga kondisi jalan yang licin setelah diguyur hujan deras menyebabkan bus terguling. Detik-detik tergulingnya bus berpenumpang 20 orang di Jalan Raya Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin siang terekam kamera warga. Warga yang mendengar suara keras langsung berlarian ke lokasi. Warga pun langsung membantu dan mengevakuasi puluhan penumpang yang terjebak di dalam bus. Kecelakaan ini berawal ketika bus melewati turunan pos tangan Nagrek dengan kondisi jalan licin usai diguyur hujan. Bus kemudian hilang kendali dan menabrak pohon sebelum akhirnya terguling hingga melintang di badan jalan. Ini hilang kendali, licin karena licin jalan. Daerah sini sering itu kecelakaan kayak gitu? Sering Pak, sering banget. Daerah sini sering banget kecelakaan, makanya dihimbau untuk para pengendara kalau lewat jalur Nagrek hati-hati aja. Akibatnya, dari puluhan penumpang yang akan menuju Tasikmalaya ini, 14 diantaranya alami luka ringan. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit. Alhamdulillah tidak ada, namun korban yang luka cukup banyak. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Cicalengka dan Cikopo Cicalengka dan Rumah Sakit Nagrek. Berarti syarat penumpang mungkin? Iya, cukup banyak penumpangnya, ada sekitar 20. Imbas dari kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Garut sempat terhambat hingga mengular sepanjang 2 km. Dari Bandung, Jawa Barat, Puji Prayitno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi membubarkan balap liar geng motor yang meresahkan warga di Medan, Sumatera Utara. Dan 10 remaja yang terlibat diamankan polisi.
Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara membubarkan aksi balap liar geng motor di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Aksi balap liar ini sering terjadi dan meresahkan warga. Dalam penyergapan Senin dini hari, petugas menangkap 10 remaja yang terlibat aksi balap liar. Selain menyita 5 motor karena tidak memiliki dokumen lengkap, 4 sepeda juga dijadikan barang bukti. Cukup ramai ya, kita bisa lihat tadi cukup ramai, baik yang menggunakan sepeda motor maupun sepeda. Yang informasinya adalah melakukan balapan, ini balapannya sudah beda. Ya, kemungkinan juga mereka mungkin sudah ada yang koordinir. Jadi kita bubarkan dan ada berapa yang kita amankan. Ke-10 remaja yang ditangkap diperiksa di Mapolsek Medan Labuhan. Orang tua mereka akan dipanggil untuk pembinaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang artis sinetron berinisial RR karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Iya, RR ditangkap di sebuah hotel di Depok, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan RR ditangkap dengan barang bukti 0,4 gram sabu beserta bungkus klip sabu dan sebuah alat hisap. Diketahui RR membeli sabu seharga Rp400.000 ke pengedar berinisial P yang kini masih buron. RR juga diketahui sudah 5 kali membeli narkoba ke 5 pengedar yang berbeda. Dari hasil pemeriksaan interogasi awal bahwa memang dia membeli sabu-sabu ini seharga 400.000 ya dari seseorang inisialnya P. Kenapa saya tidak hadirkan di sini? Karena yang bersangkutan memang masih berusia sekitar 17 tahun lebih. Ya, makanya nanti akan ada pendampingan karena anak ini anak di bawah umur. Sistem peradilannya pun nanti sistem peradilan di bawah umur. Makanya saya tidak bisa hadirkan. Kemudian dari hasil interogasi juga bahwa memang yang bersangkutan ini sudah cukup lama membeli, bahkan pengakuan awal dia sudah membeli sekitar 5 kali ya. 5 kali di orang-orang yang berbeda. Makanya kami masih mendalami terus untuk pemasok lainnya. Ya, termasuk yang sekarang kita kejar P. Ya, inisialnya P yang terakhir dia membeli sekitar harga 400.000. Kemudian yang bersangkutan kita lakukan tes urin. Hasilnya adalah positif metavitamin. Sementara itu, pemirsa, polisi menggerebek sindikat pembuatan narkoba jenis sabu di sebuah apartemen di Batam, Kepulauan Riau. 2 orang diamankan, sedangkan pelaku utama yang menyandang dana masih diburu. Satuan Narkoba bersama Satreskrim Polresta Barelang membongkar sindikat pembuat dan pengedar narkoba jenis sabu di salah satu kamar apartemen di Batam, Kepulauan Riau. Saat penggerebekan di dalam apartemen, polisi menemukan peralatan dan bahan-bahan untuk pembuatan sabu. Kedua pelaku yang ditangkap dari apartemen bertugas sebagai pembuat sabu. Rencananya barang haram ini akan diedarkan di Batam dan beberapa wilayah lain di Kepulauan Riau. Ini merupakan tindak lanjut sebagai informasi yang kita sudah himpun dalam sebulan terakhir, bahwasannya ada home industry. Dalam hal ini narkotika jenis sabu. Itu belajar dari mana kita belum memperoleh keterangan, karena dalam hal interogasi maupun pemeriksaan mereka mengakunya tidak memahami dengan hal ini. Artinya mereka hanya pekerja membantu. Ada pendananya, Pak? Untuk dalam pendanaan kita belum memberikan informasi. Kita masih melakukan pendalaman. Polisi masih mengembangkan kasus produksi narkoba rumahan ini. Polisi menduga sindikat ini masih memiliki pekerja lainnya yang memproduksi sabu secara rumahan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat atas tersangka John K. beserta barang bukti terkait kasus pembunuhan berencana serta penganiayaan. Ya, Kejaksaan juga memperpanjang penahanan John K. selama 20 hari ke depan.
Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap 2 kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan secara bersama di 3 lokasi yang melibatkan tersangka John K. dan 6 orang lain ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari total 37 tersangka, sisa 1 tersangka berinisial RF yang masih diperiksa dan belum dilimpahkan. Proses pelimpahan ini disertai berkas dan barang bukti senjata api dan senjata tajam. Perlu kami jelaskan di sini, penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dengan 7 tersangka adalah ini domain fokusnya di TKP pertama. TKP pertama adalah yang di Kosambi. Korban inisial EW. 7 tersangka ini yang diserahkan ke Kejaksaan beserta barang bukti hari ini itu meliputi dari 5 yang melakukan eksekutor pembunuhan yang dilaksanakan di Jalan Kosambi. Dan 2 diantaranya adalah dader ataupun mastermind yang merupakan pertama adalah tersangka JK itu sendiri dan yang kedua adalah tersangka DF. Pasal yang diterapkan adalah mulai dari 340, 338 dan kepemilikan senjata tajam 170 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1912. Dan selanjutnya rekan-rekan semuanya bahwa di sini ada masa selama 20 hari untuk jaksa menyusun dakwaan dan selanjutnya apabila memang sudah dianggap sudah memenuhi untuk syarat formil dan material, selanjutnya perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga memperpanjang masa penahanan John K. dan 6 tersangka lainnya selama 20 hari ke depan di rutan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.